Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dzul quwwatil matin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang amal soleh atau kebaikan dan amal buruk atau kemaksiatan, tentunya dua hal yang berbeda. Karena apa? Karena ketika membicarakan kemaksiatan, maka besar kemungkinan maksiatan itu lulus dan mulus dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikatnya. Karena kemaksiatan tidak ada syarat, tidak ada waktu, tidak ada tempat, dimanapun dan kapanpun. Orang mencuri mau kapanpun, mau subuh, mau siang, mau waktu duha, atau kemaksiatan lain yang dilakukan tidak menjelang, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Berbeda dengan amal soleh. Ketika kita mau sholat zuhur jam 10, tentu itu tidak muafik. Ada syarat-syarat ketika berbicara amal soleh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh yang makbulah. Tentunya berbeda dengan kemaksiatan tadi. Kalau amal soleh untuk diterima sebagai catatan amal soleh ada aturan, ada ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama adalah tentunya harus muafik, rukun dan syaratnya cocok seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah tentunya lahir dan terlahir amal itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nilainya berapa? Tentunya adalah tergantung kekhusyuan kita dan tergantung niat tulus kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Hadirin rahimakumullah. Tentunya kita melihat penyebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang itu terganggu untuk melakukan amal soleh, sehingga amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya adalah yang pertama adalah nafsu manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada 3 kriteria nafsu. Yang pertama Allah ungkap di dalam surat Yusuf ayat ke-53, yaitu adalah yang disebut dengan nafsu ammarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, kami tidak bisa berlepas diri daripada keburukan, karena senantiasa keburukan itu senantiasa ada dan hinggap di dalam jiwa manusia. Inna nafsa la ammaratun bisu.
karena nafsu itu senantiasa amar, memerintahkan terhadap keburukan. Makanya para ulama menamai nafsu yang pertama ini yang Allah sebut di dalam surat Yusuf ayat ke-53 ini dengan nafsu ammarah. Nafsu yang senantiasa mengajak manusia al-insan kepada keburukan, sehingga manusia menjadi lalai, manusia mudah untuk melakukan kemaksiatan dan sulit untuk melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah ketika kita bisa mengolah nafsu amarah itu meningkat, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Qiyamah di ayat kedua ketika Allah bersumpah, la uqsimu bi yaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria nafsu yang kedua adalah wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Ma huwa nafsul lawwamah? Apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Nafsu yang senantiasa ketika melakukan kesalahan, karena mungkin nafsu amarahnya begitu kuat desakan dari lingkungan, dari dirinya, sehingga belum ditundukkan. Tetapi ketika terus menerus melakukan ibadah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hadirlah nafsu yang meningkat menjadi lawamah. Ada penyesalan, baik penyesalan ketika setelah melakukan maksiat, lalu ingat dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau penyesalan justru ketika melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul penyesalan, kenapa saya tidak melakukannya dari dulu? Kalau toh melakukannya dari dulu, saya belajar membaca Al-Quran, tentu sekarang tidak terbata-bata membaca Al-Quran. Kalau dulu saya mengkaji ilmu, tentu tidak seperti ini. Ada penyesalan. Apakah baik dia mengingat masa lalunya? Meskipun dia sedang melakukan taatan, dia takut ketaatannya justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan nafsu lawwamah. Bisa jadi dia penyesalan ketika melakukan kesalahan, dan bisa jadi dia ketika melakukan kebaikan dia menyesal kenapa dia tidak melakukannya dari dulu bergelimang dosa, dan sekarang justru katakannya terasa terlambat. Itu yang dimaksud dengan nafsu lawwamah, nafsu yang diakhiri dengan penyesalan. Itu terbaik, masih baik ketimbang nafsu yang pertama. Tetapi nafsu yang terbaik adalah ketika bisa mengalahkan nafsu amarah dan meningkatkan nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Demikian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan ke-30. Surat-surat terakhir, di ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Rabbu radiyatan mardiyah, amalnya senantiasa dipenuhi dengan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah pun mardiyah, menurunkan ridhonya, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya ridho untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh syariatnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Amal mutmainnah ini, nafsu mutmainnah ini adalah bisa menelurkan amal-amal yang lain, dan amal yang lain itu adalah lebih besar pahalanya ketimbang amal yang pertama. Karena apa? Karena amal yang turunannya itu bisa membukakan pintu-pintu surga dengan firman-Nya wadkhuli jannati.
Karena likulli amalin banun, setiap amal itu, baik amal salah, maksiat itu pasti dia mempunyai anak pinangnya. Ketika dia cenderung untuk melakukan kesalahan, bukan satu tunggal kesalahannya, pasti dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Oleh karena itu, ketika terbersit dalam pikiran kita untuk melakukan kesalahan, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepatkah tutup sebelum beranak pinak amal kesalahan itu ke kanan dan ke kiri. Begitupun ketika kita melakukan amal soleh. Ketika kita berniat menghadiri Jumat ini, pasti persiapannya bukan saat ini saja, dari awal, dari jam 11 lebih 30 atau jam 11 lebih 15 mungkin sudah persiapan akan menghadiri sholat Jumat. Mandi dulu. Mandi di saat itu merupakan amal soleh. Memakai wangi-wangian, memakai baju yang pantas, melangkahkan kaki kanan sebagai pengangkat derajat, kaki kiri sebagai pengukur dosa. Itulah amal turunan-turunan. Dan sampailah kepada puncak amalnya, menghadiri majlis ini, menghadiri Jumat ini. Rasulullah SAW janjikan sebagai kafarat dosa yang telah lalu, seminggu telah lalu, sepekan telah lalu, dan penghalang dosa sepekan yang akan datang. Lalu turunan-turunan yang lainnya, ruh pengaruh dari sholatnya itu pun terasa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dilakukan yang benar-benar tulus, ikhlas, radiyatan mardiyah, akan melahirkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah di antara turunan-turunan amal soleh. Dan ciri amal soleh yang makbul itu adalah amal soleh yang senantiasa bertelur, beranak pinak, menjadi turunan-turunan amal soleh yang lainnya. Ketika kita hanya sekedar tunggal melakukan amal soleh, bisa jadi ketika tidak ada turunan, tidak tergerak untuk melakukan amal yang lainnya, tidak tergerak dari amal soleh itu mencegah kebaikan daripada keburukan dan kemaksiatan, melahirkan amal soleh yang lain, ketaatan yang lain. Bisa jadi itu hanya sekedar untuk menutupi perintah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi belum tentu itu menjadi sebuah amal soleh yang bernilai pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diterima, tetapi amalnya mungkin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala belum cukup amal untuk menjadikan amal itu menjadi timbangan yang terbaik di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melahirkan diri kita menjadi nafsu mutmainnah. Ketika hadir dalam diri kita nafsu amar, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, kita buru-buru tutupi dan diakhiri dengan tobat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa justru cenderung untuk melakukan ketaatan. Kita menundukkan nafsu kita, nafsu itu menggerakkan kepada ketaatan. Kita berolahraga, olahraganya hanya untuk menjadikan kita sehat, dan sehat itu untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Apapun yang dilakukan, baik amal dunia ataupun amal yang lainnya, apapun yang mubah, ketika nawaitunya adalah untuk ibadah, insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu yang tersebut, meskipun amalnya amal dunia, insya Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada nafsu mutmainnah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, kalau yang pertama adalah yang menjadi penghalang seseorang itu untuk melakukan kebaikan atau mudah untuk melakukan kemaksiatan, itu adalah nafsunya sendiri, belum sampai kepada nafsu mutmainnah. Dan yang kedua adalah tentunya adalah gangguan daripada setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baik setan dari segi jin dan dari jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 sebagai bukti sumpah setan untuk menyesatkan
anak Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang sumpah setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala, setan mengatakan, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menjadikan aku sesat. La aqudanna lahu, kami akan ganggu manusia. Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Senantiasa mengganggu manusia. Lalu di surat Al-A'raf ayat 17-nya, setan mengatakan teknisnya sebagai informasi dari Allah kepada kita. Tsumma la'atiyannahum, lalu kami akan datangi manusia dari depan. Min baini aydihim wa min khalfihim, lalu kami akan datangi manusia dari belakang. Wa an aymanihim, lalu kami akan datangi manusia dari kanan. Wa an samairihim, lalu kami akan datangi manusia dari kiri. Dan target setan menargetkan wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan Engkau ya Allah tidak akan banyak mendapatkan manusia itu bersyukur. Berarti kebanyakan manusia itu kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah menjadi kelompok orang yang sedikit, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 17, engkau tidak akan mendapati manusia bersyukur. Dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Karena apa? Karena dahsyatnya godaan setan dan dahsyatnya hawa nafsu yang hinggap dalam dirinya. Lalu Ibnu Abbas memberikan penjelasan, karena setan itu makhluk gaib, tidak bisa kita lihat. Dia bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setan itu. Bagaimana? Karena setan itu makhluk gaib, mendatangi manusia, mengganggu manusia dari depan. Apakah dari depan bisa kelihatan? Tentunya perlu penafsiran. Begitupun dari belakang, ketika kita nengok ke belakang, apakah tampak godaan setan? Tentu itu pun perlu penafsiran dari kanan dan dari kiri. Oleh karena itu Imam Ibnu Abbas memberikan penjelasan apa yang dimaksud setan mendatangi manusia dari depan. Depan identik dengan akhirat, masa depan kita. Setiap hari, setiap berganti pekan, berganti bulan, hakikatnya kita sedang maju, bukan sedang mundur. Maju kemana? Maju menuju akhirat. Tetapi apakah kita maju bertemu nanti dengan hari akhir itu, bertemu dengan ridha Allah atau bertemu dengan murka Allah? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang menuju kadhan, benar-benar menuju ila rabbika, kepada Rabb, famulaki, maka kelak kalian akan bertemu dengan Rabbnya. Tetapi ketika bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, apakah bertemu dengan ridhonya atau bertemu naudzubillah dengan murkanya? Usyaqtiquhum, kata Ibnu Abbas, karena setan mendatangi manusia dari depan, maka intinya usyaqtiquhum, kami menjadikan manusia ragu tentang urusan akhirat, sehingga manusia menunda amal soleh. Nantilah, dinanti, sehingga terburu amal soleh itu dia tidak dilakukan, luput waktu, al-faul, menghadiri sholat nanti, sehingga dia mendatangi sholat dalam ujung waktu. Begitupun besok, begitupun lusa dan sebagainya, dia menunggu amal sholat. Begitu amal-amal yang lainnya, dan dia menunggu tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara musyaqqiquhum fi akhirati. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika buktinya setan mendatangi dari belakang, karena setan itu makhluk gaib, tidak bisa kita menengok ke belakang dan tampak saja. Apa yang dimaksud dengan setan mengganggu dari belakang? Belakang identik dengan apa yang akan kita tinggalkan. Masa depan identik dengan apa yang kita akan temui, tetapi belakang identik dengan apa yang akan kita tinggalkan. Tetapi karena dahsyatnya godaan setan, justru yang belakang ini uraqibuhum, dirangsang untuk dijadikan uraqibuhum fi dunya, dirangsang untuk mencintai dunia. Berapa banyak
orang yang dirangsang mencintai dunianya, dia tohan mencintai dunia, pergi pagi pulang sore dia lupa, kadang-kadang lupa untuk dirinya, makan sarapan pun lupa. Sampainya di kantor tidak melihat halal haram, kadang-kadang tidak melihat peringatan dan sebagainya, dia labrak kanan labrak kiri, dia lupa saudara, perebutan harta dengan saudara, menjadikan permusuhan dengan saudara, bahkan dengan teman akrab pun. Kenapa? Apa? Uraqibuhum fi dunya, dirangsang untuk mencintai apa yang akan dia tinggalkan. Apakah tampak seperti itu? Sepertinya bisa kita saksikan sendiri bagaimana dasarnya rangsangan setan untuk mencintai sebetulnya apa yang dia tinggalkan. Dia pontang-panting kanan kiri hanya untuk sekedar menutup kehidupan dunianya, dirasa, dipikir, dan semua itu bahwa dunia itu adalah segala-galanya. Sementara akhirat yang senantiasa dia akan bertemu, dia melupakannya. Usakiku alaihim, dia menjadi usakiku fi akhiratihim, dia jadikan ragu tentang urusan akhiratnya, dan dirangsang untuk mencintai di belakangnya dunianya apa yang dia tinggalkan. Dan yang dimaksud setan mendatangi dari kanan adalah usabihu alaihim amro dini, dia jadikan manusia bingung, susah mengerti tentang urusan akhiratnya, urusan agamanya susah mengerti. Mau majelis taklim malu, dijadikan malu pertama saja, sehingga besok malu, lusa malu, sehingga lupa terhadap umurnya. Usabihu alaihim amrodihim, sehingga agama itu seakan-akan cukup dengan apa yang dipelajari waktu dia SD atau menjelang SMP dulu. Sementara setelah dewasa dia kuliah dan langsung kerja, baru setelah pensiun ingat lagi ini surat An-Nas dan apalah. Cukup seperti begitu tentang urusan agama, dia tidak perlu tahu. Ingatlah, orang seperti itu hakikatnya selama puluhan tahun sedang keusap setan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Usabihu alaihim amro dini. Dan yang maksud setan akan mendatangi manusia dari kirinya, dan kiri identik dengan keburukan. Barang siapa yang diberikan catatan sebelah kiri, dia akan celaka. Tetapi karena dorongan dasarnya godaan setan, justru ushilahumul ma'asi, dijadikan rangsangan untuk mencintai sebelah kiri, yaitu kemaksiatan. Sebelah kanan untuk taat itu dipersulit, susah mengerti urusan agama, tetapi usahilahumul ma'asi, dirangsang untuk mudah melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah di antara gangguan-gangguan yang bisa jadi seseorang itu sulit untuk melakukan ketaatan dan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berpesan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, ingatlah, yajri, dia akan mengalir, minal insani, pada jiwa manusia itu, majrad dami, sebagaimana mengalirnya aliran darah. Dia akan terus mengalir sampaikan tidur pun, kalau dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur pun masih diganggu dengan apa? Dengan mimpi-mimpi yang buruk. Kapanpun yajri majrad dami, senantiasa berjalan mengalir sebagaimana aliran darah. Kalau tidak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa selamat dari gangguan setan, dan tidak mungkin kita untuk mudah melakukan ketaatan. Oleh karena itu berbahagialah orang yang telah tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan, dan itu harus terus dipupuk supaya beranak pinak. Dan apabila kita tergerak untuk melakukan kemaksiatan, cepatlah tutup supaya tidak tersebar dan menjadi anak pinak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.